Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang strategi CRM dan operasional CRM. Dan untuk minggu ini, kita akan beralih ke bab analytical CRM ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai developing and managing customer related database. Sebuah sistem tak akan pernah berjalan dengan baik tanpa adanya database. Begitu pula dengan CRM. Dalam pelaksanaannya, CRM didukung dengan adanya database customer. Dan peran utama database customer inilah yang nantinya akan menentukan hasil pencapaian dalam sebuah CRM. Database customer adalah sebuah dasar untuk melaksanakan strategi CRM. Kecakapan dalam memperoleh, meningkatkan, menyimpan, menganalisis, mendistribusikan, dan menggunakan data customer sangatlah penting untuk kinerja CRM. Strategi CRM yang berfokus pada kemenangan dan pemeliharaan kepada customer yang menguntungkan bergantung pada data terkait dengan customer untuk mengidentifikasi customer mana yang menjadi target, customer mana yang berhasil dimenangkan dan dipertahankan, dan customer mana juga yang memungkinkan untuk melakukan tindakan churn. What is churn? Churn adalah sebuah istilah yang digunakan untuk customer yang telah menghentikan suatu layanan pada supplier atau perusahaan tertentu dan memutuskan untuk pindah layanan ke supplier atau perusahaan lain. Customer churn biasanya ditandai dengan ketidakpuasan customer terhadap perusahaan seperti produk yang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan customer atau solusi yang ditawarkan sudah tidak layak bagi customer. Data terstruktur dan data tidak terstruktur. Data terstruktur adalah data yang disimpan dalam satu tempat berbentuk sebuah file dengan nama. Struktur ini telah disediakan oleh model data yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang menentukan data. Selanjutnya, data tersebut akan disimpan dalam setiap bidang. Setelah itu, bagaimana data tersebut harus direkam dan bagaimana antar bidang satu dengan yang lainnya bisa terkait satu sama lain. Database customer terstruktur disimpan dalam 3 jenis database, yaitu hierarkis, network, dan relasional. Database hierarkis dan network adalah bentuk database paling umum antara tahun 1960-an dan 1980-an. Database hierarkis adalah bentuk tertua dari sebuah jenis data dan tidak cocok untuk sebagian besar aplikasi CRM. Untuk bisa mengakses sebuah data pada model hierarkis, ada beberapa lapisan data yang harus kita lalui. Untuk memulainya, kita harus melalui tahap di tingkat paling tinggi terlebih dahulu, sebelum sampai ke data yang kita butuhkan, yaitu di tingkat yang paling rendah. Database hierarkis ini hanya memiliki kemampuan untuk mengelola jenis hubungan one-to-one hingga one-to-many. Kita bisa membayangkan model hierarkis sebagai bahkan organisasi atau silsilah keluarga, yang dimana seorang anak hanya dapat memiliki satu orang tua atau one-to-one, tetapi orang tua dapat memiliki banyak anak atau one-to-many. Sedangkan database network adalah merupakan variasi pengembangan dari sebuah database hierarkis, di mana model network kali ini bisa memiliki kemampuan dalam mengelola hubungan banyak atau many-to-many, yaitu selain anak dapat memungkinkan untuk memiliki satu orang tua, mereka juga dapat memiliki lebih dari satu orang tua atau bahkan tidak memiliki orang tua sama sekali. Sebelum database network memiliki kesempatan untuk menjadi database yang populer, muncullah database relasional yang menggantikan database network. Database relasional adalah sebuah database yang menyimpan data dalam tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom atau spreadsheet. Database relasional sekarang sudah menjadi arsitektur standar untuk aplikasi CRM yang menggunakan data terstruktur. Hal ini dikarenakan bentuk database relasional paling sederhana dan mudah digunakan dibandingkan dengan database network atau database hierarkis. Selain itu, yang paling penting adalah kemampuannya dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan pengelolaan database. Database relasional memiliki satu atau beberapa bidang yang menyediakan bentuk identifikasi unik untuk setiap catatan. Dan inilah yang disebut kunci utama dalam pengelolaan database relasional.
Karena cara perusahaan dalam menghubungkan data yang disimpan dalam berbagai database adalah dengan menggunakan nomor pengenal unik yang dimiliki oleh setiap customer. Sedangkan untuk data yang tidak terstruktur adalah data yang tidak cocok dengan model data yang telah ditentukan sebelumnya. Ada dua bentuk data yang tidak terstruktur, yaitu berbentuk file tekstual dan non-tekstual. Untuk data tekstual meliputi email, Word dokumen, SMS, catatan agen tentang riwayat layanan customer, dan sebagainya. Sedangkan untuk data non-tekstual adalah meliputi rekaman panggilan telepon, video, dan pesan multimedia. Mengembangkan database customer. Di sini kami akan mengeksplorasi lebih detail bagaimana mengembangkan dan mengelola database customer terstruktur. Ada 6 langkah utama dalam membuat database relasional. Yang pertama, tentukan fungsi database. Yang kedua, tetapkan persyaratan informasi. Yang ketiga, identifikasi sumber informasi. Yang keempat, pilih teknologi database dan sistem operasi. Yang kelima, isi database. Dan yang terakhir, pelihara database. Langkah yang pertama, tentukan fungsi database. Database mendukung 3 bentuk CRM, yaitu strategis, operasional, dan analitik. CRM strategis membutuhkan data tentang pasar dan penawaran, customer, channel, pesaing, kinerja dan potensi untuk dapat mengidentifikasi customer mana yang akan menjadi target akuisisi, target retensi dan pengembangan, serta target terhadap apa yang ingin perusahaan tawarkan kepada calon customer. Sedangkan CRM operasional menggunakan database customer untuk membantu dalam menjalankan bisnis sehari-hari. CRM operasional mencakup proses otomatisasi yang terintegrasi dari keseluruhan proses bisnis, seperti otomatisasi pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Sedangkan untuk CRM analitik merupakan proses analisis dari data-data yang dihasilkan pada CRM operasional sebelumnya dan memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data-data tersebut sebelum membuat keputusan di masa yang akan datang. CRM analitik menggunakan database customer untuk mendukung keputusan pemasaran, penjualan, dan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan value yang diciptakan terhadap customer. Database customer disusun dalam 2 bagian himpunan yang mencerminkan tujuan operasional dan analitis. Data operasional berada pada database OLTP atau Online Transaction Processing, dan data analitik berada di database OLAP atau Online Analytical Processing. Konsep dari OLTP sendiri adalah bagaimana memproses transaksi yang ada di dalam sebuah unit bisnis dapat berjalan secara real-time. Dan apabila terjadi sebuah kekeliruan atau kesalahan dalam sebuah transaksi, maka sistem OLTP dapat mengetahui dan menanggapi secara cepat. Sedangkan konsep dari OLAP adalah bagaimana sistem dapat mengambil sebuah keputusan strategis atas semua data-data transaksi yang terjadi pada OLTP. Untuk dapat menghasilkan sebuah proses OLAP yang cepat dan dapat diandalkan, biasanya sebuah OLAP menggunakan database tersendiri yang kemudian dijadikan sebuah data warehouse. Nah, dengan adanya data warehouse ini, semua proses OLTP tidak akan terganggu oleh proses OLAP yang memang membutuhkan resource yang besar terhadap server. Dan proses OLAP pun dapat berjalan secara cepat dan handal. Informasi dalam database OLAP merupakan ringkasan dari database OLTP. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah tetapkan persyaratan informasi. Bidang informasi customer. Sebagian besar perangkat lunak CRM memiliki bidang yang telah ditentukan sebelumnya dalam modul yang berbeda, baik untuk penjualan, pemasaran, atau aplikasi layanan. Misalnya, dalam aplikasi penjualan, sejumlah bidang kolom informasi tentang customer umumnya meliputi data kontak, riwayat transaksi, pipeline saat ini, peluang masa depan,
produk dan preferensi komunikasi. Yang pertama ada data kontak yang biasanya terdiri dari nama, alamat faktur, nomor telepon, nomor fax, alamat email, alamat jalan, dan lain-lain. Yang kedua ada riwayat kontak, yaitu tentang siapa yang melakukan komunikasi dengan customer, kapan, tentang apa, di media mana, dan apa hasilnya. Yang keempat ada pipeline saat ini, yaitu tentang peluang apa yang saat ini ada dalam jalur penjualan, apa nilai dari setiap peluang, dan berapa probabilitas penutupan, apakah ada 10%, 20%, atau bahkan 90% peluang untuk melakukan penjualan. Lalu yang kelima ada peluang, yaitu di mana secara transaksi melihat ke belakang dan peluang melihat ke depan. Disinilah yang akan ditentukan peluang mana yang belum dibuka atau peluang mana yang akan dibuka, dibahas, dan dicatat. Yang keenam ada produk. Di sini membahas produk apa yang telah dimiliki customer, kapan produk-produk tersebut dibeli, dan apakah ada masalah layanan terkait dengan produk tersebut di masa lalu. Dan yang terakhir ada preferensi komunikasi, yaitu tentang apa media komunikasi yang disukai customer, surat, telepon, email, tatap muka, atau yang lainnya. Jika email, apakah teks biasa atau HTML lebih disukai? Apa salam yang membuat mereka suka? Serta mana waktu dan lokasi kontak yang lebih mereka sukai. Customer dapat memilih kita menghubungi mereka melalui telepon untuk beberapa komunikasi, misalnya kepada hal-hal yang sangat mendesak seperti penarikan kembali akan suatu produk, atau menghubungi mereka melalui email untuk meminta saran tentang penawaran khusus ke depannya, atau juga melalui tatap muka karena alasan lain seperti ingin mengetahui suatu berita tentang produk baru. Langkah yang ketiga, identifikasi sumber informasi. Informasi mengenai database customer dapat diambil dari sumber internal dan eksternal. Data internal adalah dasar dari sebagian besar program CRM. Meskipun jumlah informasi yang tersedia tentang customer akan tergantung pada tingkat kontak antara perusahaan dengan para customer. Data internal dapat ditemukan di berbagai bidang fungsional seperti pemasaran, penjualan, customer service, keuangan, dan sebagainya. Di bidang pemasaran, mungkin data yang dimiliki adalah tentang ukuran pasar, segmentasi pasar, profil customer, dan sebagainya. Untuk penjualan, mungkin catatan yang dimiliki tentang sejarah pembelian customer seperti nama pembeli dan detail kontak, nomor rekening, dan sebagainya. Untuk customer service, mungkin mengenai catatan tentang sejarah pelayanan seperti tingkat kepuasan customer, keluluhan customer, masalah customer yang terselesaikan dan belum terselesaikan, pertanyaan customer, dan sebagainya. Sedangkan untuk keuangan data yang dimiliki seperti tingkat kredit, piutang, dan riwayat pembayaran. Jika data internal tidak mencukupi untuk keperluan CRM, maka data eksternal dapat digunakan untuk meningkatkan data internal. Data eksternal dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu complete list data, census data, dan model data. Complete list data merupakan data individu yang dikumpulkan dan disusun dalam sebuah list oleh biro daftar atau orang yang bertugas membuat daftar para individu. Mereka mengumpulkan beberapa list dari berbagai sumber pribadi atau per individu, rumah tangga, dan bahkan dari sebuah komunitas. List data tersebut dapat dibeli secara langsung atau disewa untuk jangka waktu tertentu. Dan jika penggunaan telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka list tersebut harus dihapus dari database. Untuk sensus data yaitu diperoleh dari catatan sensus pemerintah. Untuk data sensus, kita lagi memperoleh data pada tingkat per individu atau rumah tangga, melainkan kita akan berfokus pada tingkat geodemografis, yang berarti perolehan data yang kita lakukan tidak hanya didasarkan pada 1 atau 2 faktor saja, melainkan ada beberapa faktor pertimbangan seperti kelompok usia, wilayah, tempat tinggal, pekerjaan, jenis kelamin, dan elemen serupa lainnya.
Seperti contoh misalnya, seorang sales mobil dapat menggunakan data sensus untuk mengetahui tentang status sosial penduduk serta mendapat rata-rata mereka untuk memprediksi siapa yang mungkin akan menjadi target penjualannya. Dan untuk model data adalah sebuah data yang dihasilkan oleh pihak ketiga yang mereka kumpulkan dari berbagai sumber, seperti tingkat per individu, tingkat geodemografis. Study case. Sebagai contoh, Nielsen memiliki skema klasifikasi customer yang disebut PRIMS. PRIMS merupakan seperangkat segmen geodemografis untuk penduduk Amerika Serikat. PRIMS menggabungkan data demografi, perilaku konsumen, dan data geografis untuk membantu pemasar dalam mensegmentasi customer dan juga memprospek customer sehingga mereka dapat dijangkau dengan pesan dan penawaran yang telah disesuaikan perusahaan. Segmen PRIMS mengidentifikasi 66 segmen yang bervariasi sesuai dengan peringkat sosial ekonomi. Memperhitungkan karakteristik seperti pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan nilai rumah. Nielsen menggolongkan menjadi 11 kelompok gaya hidup dan 14 kelompok sosial. Kelompok sosial didasarkan pada urbanisasi dan pangkat sosial ekonomi. Sedangkan kelompok gaya hidup didasarkan pada usia, pangkat sosial ekonomi, dan adanya keberadaan anak-anak di rumah. Berikut ini adalah beberapa contoh klaster segmentasi pasar Prism di US. Setiap klaster diberi nama-nama ilustratif seperti Young Degrati, yaitu para lajang dan pasangan yang paham akan teknologi dan hidup di lingkungan yang nyaman di daerah urban atau perkotaan. Ciri-cirinya adalah kaya, berpendidikan tinggi, umumnya memiliki apartemen dan kondominium yang trendy, suka berpergian ke klub kebugaran, butik pakaian, restoran kausal, dan semua jenis bar. Lanjut ke yang kedua, Rich and Cool Desage, yaitu pasangan kelas atas, berdomisili di pinggiran kota, sudah menikah dan memiliki anak-anak. Kelompok gaya hidup keluarga besar di subdivisi yang baru dibangun. Dengan tingginya keturunan Hispanik dan Asia Amerika, segmen ini merupakan tempat bagi para pekerja profesional kerah putih, berpendidikan tinggi dan pekerjaan administratif dan pendapatan kelas menengah ke atas. Dan selanjutnya ada Heartlanders, yaitu terdiri dari pasangan lansia yang hidup dengan penghasilan pekerjaan di bawah standar, tinggal di rumah yang kokoh dan bersahaja. Di komunitas keluarga kecil ini, mereka mengejar gaya hidup pedesaan di mana berburu, memancing, berkemah, dan berperahu tetap menjadi kesenangan utama. Nah, dengan adanya Prism, pemasar dapat terbantu dalam menentukan customer mana yang sesuai dengan target market mereka. Karena Prism memiliki banyak wawasan yang beragam mengenai setiap customer. Prism tidak hanya menggunakan ciri-ciri demografis, misalnya seperti etnis, rentang usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan lain-lain. Dari segmen tertentu, ia juga memberikan karakteristik gaya hidup, seperti preferensi belanja dan membaca, serta kelompok sosial dan tahap kehidupan customer. Teman-teman, setelah ini kita akan melihat bagaimana segmentasi Nielsen memberikan solusi pemasaran terhadap sebuah bisnis perusahaan. Nielsen Segmentation and Market Solutions. The consumer's world today is vast and interconnected. Every time a consumer glances at their TV, computer, mobile phone, tablet, even when they enter a store, they are generating data points. Over time, these data points tell a story about what makes them unique. Nielsen helps you build a complete picture of your consumers to drive better business decisions. At Nielsen, the core of what we do is to help you understand, find, and engage with your consumers. A complete view of your consumers provides you with the ability to drive more impact on your marketing activities and drive business decisions such as location planning, merchandising, and developing new products. And we do this by bringing all of our consumer, market, and local insights together in one intuitive web application called Nielsen Segmentation and Market Solutions. Let's take a moment to show you how. You must first understand your consumers. Who are the consumers you should focus on? What are their lifestyle and media preferences?
Consumers are unique and their lifestyles drive their behaviors. For example, we have John. He is a millennial, 23 years old, and he uses his smartphone a lot. He finds mobile banking convenient and easy to use, and he likes to create and watch videos with his phone. He eats at Chipotle, shops at Abercrombie & Fitch, drinks at Starbucks every day, drives a Toyota Prius, and lives in an apartment in Seattle. John may not be your best consumer, but we can help you identify who is. Understanding your consumers doesn't just mean knowing what they are doing with you today, but looking ahead into the future to see what they want. Every consumer is unique, and you need to understand where their differences lie. Do they shop at high-end apparel retailers? If so, how much do they typically spend on each shopping trip? And which channels drive them to you? Are they likely to buy if you offer a promotion in email, in mobile, online, or print? Nielsen Segmentation and Market Solutions provides a deep, holistic view of your consumer, allowing you to fully understand the context of how to develop better products and create more engaging offers. Once you know who your best consumers are, the next step is to find them. Where is your best opportunity? Which market or markets should I be in? What part of the city should I expand into? Downtown, the beach, or is it the east side? With segmentation and market solutions, you can import custom locations and evaluate the opportunity in a market for your products and services, prioritize new sites, and identify consumer demand. Finding your consumers doesn't always mean a location, as in the best market or site. It could also mean channels, like online or mobile, for communication purposes. This means finding where your consumers are consuming your content. Are they watching TV? Maybe it is a piece of mail they get. It could even be the outdoor advertisement they see on their way to work. Nielsen Segmentation and Market Solutions helps you uncover not only geographically where your customers are coming from, but where they also engage with you to drive action. Once we understand our best consumers and can find the opportunities they present, we need to engage these consumers to inspire action. Engagement is all about the how. How can we get these consumers to be more enthusiastic about your product? How can you grab their attention in a content-rich world? You need to show them something, a product, a service, or a message that will fit their needs, resonate with them, and in the end drive them to action. Applying all of this consumer knowledge and aligning your business with a single consumer-centric view of your clients and markets helps you improve your bottom line. Nielsen Segmentation and Market Solutions offers a combination of flexibility and power, allowing you to quickly view, interact, analyze, and share data across your organization in one convenient, easy-to-use online platform. Utilize our vast network of data sources and industry-recognized segmentation solutions to determine the most effective marketing and location strategies to drive bigger outcomes in your business. Langkah yang keempat, pilih teknologi database dan sistem operasi. Pemilihan teknologi database dan keputusan sistem operasi biasanya akan ikut masuk ke dalam tahap saat kita akan melakukan pemilihan software aplikasi CRM. Ada beberapa daftar teknologi database yang didukung oleh vendor aplikasi CRM seperti Oracle, MySQL, DB2, atau SQL Server. Sistem operasi terbuka, termasuk Unix dan Microsoft, menawarkan sejumlah opsi perangkat, yaitu perangkat keras OS database, pilihan seperti perangkat keras Hewlett-Packard, sistem operasi digital Unix, dan database Oracle. Platform berbasis IBM menggunakan perangkat keras AS400, sistem operasi OS400, dan database DB2 400. Sedangkan server Microsoft NT menjadi lebih populer untuk aplikasi CRM karena kemudahannya untuk ditingkatkan dan diperluas. Sedangkan untuk pemilihan platform perangkat keras dipengaruhi oleh beberapa kondisi, yaitu ukuran database, teknologi yang ada, jumlah, dan lokasi pengguna. Yang pertama, untuk ukuran database.
sebenarnya desktop PC standar sudah mampu menyimpan sejumlah besar data customer. Namun, desktop PC standar tidak dirancang untuk membagikan data ini dengan mudah di antara beberapa pengguna lainnya. Yang kedua, sedangkan untuk teknologi yang ada, sebagian besar perusahaan sudah memiliki teknologi yang cocok untuk aplikasi database mereka. Yang ketiga, jumlah dan lokasi pengguna aplikasi CRM merupakan aplikasi yang cukup sederhana. Namun di pasar yang semakin global, perangkat keras akan mungkin memerlukan spesifikasi dengan sangat hati-hati dan melakukan peninjauan secara berkala. Misalnya, perangkat keras mungkin perlu mengaktifkan multibahasa untuk grup pengguna yang tersebar secara geografis, untuk memudahkan mereka dalam mengakses data untuk keperluan analitis dan operasional. Langkah yang kelima, isi database. Setelah memutuskan informasi apa yang diperlukan dan beberapa persyaratan database serta perangkat keras, maka tugas selanjutnya adalah mendapatkan data dan memasukkan ke dalam database. Aplikasi CRM membutuhkan data yang akurat. Salah satu masalah terbesar mengenai data customer adalah seperti banyaknya data yang salah dan juga data yang hilang. Oleh karena itu, langkah-langkah utama dalam memastikannya adalah memverifikasi data, memvalidasi data, menghapus duplikat data, menggabungkan dan menghilangkan data yang sama dari dua sumber atau lebih. Itu semua akan membantu untuk memvalidkan data tersebut. Dan langkah yang keenam, pelihara database. Database customer perlu diperbarui agar tetap berguna. Perusahaan dapat menjaga integritas data dengan sejumlah cara. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa data dari semua transaksi, kampanye, dan komunikasi baru segera dimasukkan ke dalam database. Yang kedua, hapus duplikat database secara teratur. Yang ketiga, audit sebagian file setiap tahun. Ukur jumlah degradasi, identifikasi degradasi, apakah berasal dari sumber data atau bidang tertentu. Lanjut yang keempat, hapus customer yang tidak aktif selama periode waktu tertentu. Yang kelima, setiap kali ada kontak customer, ada peluang untuk menambah database baru atau memverifikasi data yang sudah ada. Yang keenam, dapatkan customer untuk memperbarui catatan mereka sendiri. Seperti contoh, ketika customer Amazon membeli secara online, mereka perlu mengonfirmasi atau memperbarui alamat faktur dan detail pengiriman. Yang ketujuh, hapus catatan customer berdasarkan permintaan mereka. Yang kedelapan, masukkan catatan-catatan umpan. Jika database dikelola oleh agensi eksternal, kita mungkin ingin memeriksa efektivitas kinerja agensi tersebut dengan memasukkan beberapa catatan umpan ke dalam database. Jika agensi gagal menemukan catatan umpan tersebut, maka dapat diartikan kita memiliki masalah dengan standar layanan mereka. Nah, seperti itu cara-cara dalam menjaga integritas sebuah data. Sedangkan untuk pembaruan dalam pemeliharaan database telah diaktifkan oleh sistem database yang biasanya disebut database query language. Kata query mengacu pada permintaan akan suatu informasi. Bentuk bahasa dalam sistem tersebut umumnya adalah SQL atau Structured Query Language dan QBE, Query by Example. Nah, query pemeliharaan yang tersedia dalam SQL ini biasanya termasuk permintaan atau perintah update, insert, dan delete pada database. Misalnya saat ada sebuah permintaan untuk memperbarui suatu database customer, maka customer bisa memilih untuk mengklik permintaan update. Data integration, data warehouse, dan data mart. Data integration. Sebagian besar perusahaan ada beberapa database yang berhubungan dengan customer, dikelola oleh berbagai fungsi atau saluran. Integrasi data mengharuskan identitas customer dapat dilacak dalam setiap interaksi dengan perusahaan. Vendor CRM menawarkan solusi untuk masalah ini, misalnya SAP atau System Application Product, yang menawarkan manajemen data master sebagai bagian dari platform integrasi bisnisnya. Ini memungkinkan perusahaan untuk menangkap data, menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam database terpusat. Kegagalan untuk mengintegrasikan data dapat menyebabkan inefisiensi yang mahal, duplikasi pekerjaan, pengalaman customer yang buruk,
dan hubungan dengan customer menjadi tidak baik. Data warehouse. Ketika perusahaan tumbuh lebih besar, mereka menjadi terpisah, baik secara geografis maupun secara budaya, dari pasar dan customer yang mereka layani. Perusahaan seperti ini menghasilkan sejumlah besar data yang perlu dikonversi menjadi informasi yang dapat digunakan untuk tujuan strategis, operasional, dan analitis secara integrasi. Data warehouse adalah solusi untuk masalah itu. Data warehouse adalah repositori dari sejumlah besar data operasional, historis, dan yang terkait dengan customer. Data warehouse dikembangkan dengan mengekstrak data dari berbagai sistem yang menjadi sumber data, lalu dibersihkan, diubah, dan dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan yang akan diakses oleh pengambil keputusan. Data mart. Data mart adalah versi yang diperkecil atau subset dari gudang data yang disesuaikan untuk digunakan dalam fungsi bisnis atau departemen tertentu. Pemasaran dan penjualan mungkin memiliki data mart yang berhubungan dengan CRM, memungkinkan mereka untuk melakukan analisis terpisah dan membuat keputusan strategis dan taktis. Proyek data mart adalah proyek yang tidak terlalu rumit biayanya, lebih rendah karena volume data yang disimpan berkurang, jumlah pengguna dibatasi, dan fokus bisnis lebih tepat. Persyaratan teknologi tidak terlalu menuntut. Oke teman-teman, itulah presentasi dari kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita dapat kuliah seperti biasa. Amin.